Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Wasatiyah kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Wasatiyah. Dalam kehidupan sosial, tidak jarang ditemukan konflik kekerasan. Beberapa di antaranya karena persoalan agama. Bukan hanya antar agama, tapi tidak jarang oleh antar kelompok yang seagama. Maraknya aksi intoleransi yang bahkan berujung kekerasan mengatasnamakan kelompok agama sesungguhnya bukan hal baru. Hal ini juga terjadi di dalam agama Islam. Bahkan sejak masa sahabat Nabi Muhammad SAW. Di masa sahabat, sudah ada sekelompok orang yang menggunakan kekerasan dalam menyampaikan keyakinan mereka. Kelompok yang memaksakan keyakinan, bahkan menghalalkan darah saudaranya sesama muslim, hanya karena berbeda pandangan. Itu yang terjadi dalam sejarah kelam dan menimpa sahabat Ali bin Abi Thalib. Sepeninggal Rasulullah, terjadi perpecahan di kalangan umat Islam. Di masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, ada beberapa pihak yang berseberangan dengan Ali. Salah satunya di bawah pimpinan Muawiyah yang ketika itu menjabat sebagai gubernur Damaskus. Kerasnya perselisihan antara kubu Ali dan Muawiyah berujung perang. Di tengah peperangan keduanya, pihak Muawiyah yang mulai terpojok mengusulkan arbitrasi, yakni upaya mediasi untuk menghindari korban yang lebih banyak. Di barisan Ali, sejak awal ada sebagian pihak yang menolak arbitrasi tersebut. Apalagi pada akhirnya, upaya mediasi ini justru merugikan pihak Ali bin Abi Thalib. Sekelompok orang yang semula berada di barisan Ali ini menyatakan diri keluar atau Khoraja, dan selanjutnya mereka menyebut diri sebagai kelompok Khawarij. Mereka tidak menerima keputusan Ali yang menurutnya menyimpang dari kitab suci, karena berkompromi dengan orang-orang kafir. Dalam keyakinan mereka, umat Islam yang sudah menentang kekhalifahan Ali adalah orang-orang kafir. Dan kepada orang kafir, Khawarij meyakini tidak ada jalan lain selain memeranginya. Tetapi dengan keluarnya mereka dari barisan Ali, mereka juga lalu mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Mereka memandang bahwa tindak kompromis Ali yang masih membuka dialog dengan orang kafir atau Muawiyah bertentangan firman Allah yang berbunyi, "Siapa yang tidak menentukan hukum dengan apa yang telah ditentukan Allah adalah kafir." Quran Surah Al-Ma'idah ayat 44. Lebih jauh, mereka bahkan menghalalkan darah sahabat yang juga sepupu Nabi ini, dan menyusun rencana membunuhnya bersama 3 orang lainnya. Ketiga orang lain yang juga ingin mereka bunuh selain Ali itu adalah Muawiyah, Amr bin Ash, dan Abu Musa al-Ash'ari. Tetapi dari keempatnya, hanya orang yang ditugaskan membunuh Ali yang berhasil. Wafatnya pengikut awal Islam yang juga menantu Nabi ini menjadi duka besar umat Islam. Kepergian Ali bin Abi Thalib juga sekaligus awal mula tumbuhnya benih terorisme dalam tubuh agama Islam, yakni penyebaran keyakinan teologi yang dilakukan melalui teror dan kekerasan. Beberapa dekade terakhir, teologi kekerasan dilakukan lebih mengerikan lagi, karena dengan melakukan aksi peledakan, bahkan tidak jarang dengan bom bunuh diri. Kiai Haji Ma'ruf Amin mengurai akar-akar pemikiran teoristik dalam fase sejarah Islam, sehingga dari takfir atau pengkafiran bisa sampai melahirkan tafjir atau peledakan. Pertama, ini berakar dari keinginan mereka untuk menegakkan agama Tuhan, tetapi dengan cara menggunakan kekerasan. Mereka memiliki rumusan teologis yang disebut Al-Faridah Al-Zaidah atau kewajiban tambahan. Bagi mereka, sholat, zakat, puasa, dan haji saja tidak cukup. Ini harus ditambah dengan kewajiban jihad. Jihad inilah yang menjadi akar teologisnya. Kedua, mereka menganggap bahwa hanya merekalah yang sedang memperjuangkan agama Allah. Hanya mereka yang benar dan memperjuangkan ajaran Allah, sehingga selain mereka adalah musuh Allah dan halal darahnya.
boleh dibunuh. Ketiga, harapan mati syahid lewat aksi bom bunuh diri. Bagi mereka, mati syahid melawan orang-orang yang mereka kafirkan adalah jalan pintas menuju surga. Kecenderungan merasa paling memahami pesan ilahi, mengkafirkan kelompok yang berbeda pendapat, dan menghalalkan kekerasan pada yang bukan pengikutnya adalah karakter dasar yang diwariskan Khawarij kepada kelompok-kelompok teroris sampai saat ini. Secara sederhana, inti persoalan sesungguhnya satu, yakni sikap yang berlebih-lebihan atau melampaui batas dalam beragama. Mengikuti pola beragama seperti ini tentu tidak saja keliru tetapi sangat berbahaya, apalagi di negara majemuk seperti Indonesia. Jika setiap pihak merasa paling benar dan memaksakan yang lain mengikutinya dengan kekerasan, pasti akan terjadi konflik horizontal yang tidak berkesudahan. Oleh karena itu, dibutuhkan sikap moderasi dalam beragama, yakni sikap yang tidak berlebih-lebihan dalam praktik beragama. Perbedaan itu adalah alasan berdirinya sebuah bangsa. Loh, alasan kita jadi bangsa yang satu, bangsa Indonesia itu kan karena perbedaan kongsi itu, bukan karena apa-apa. Maknani bahasa saja beda-beda kok. Ada orang naik sepur kayak baru zaman dulu dari Gupeng Surabaya, kamar mandinya penuh orang, jadi dia tidak bisa buang air kecil. Di Kertosono takut dia kalau ditinggal kereta, tapi sudah sampai di Madiun tidak kuat, dia turun. Begitu kereta berhenti dia turun, lari ke belakang, belakangnya kereta api, dia jongkok kencing di antara dua rel itu. Ada pegawai stasiun datang, Pak, ambil nunjuk WC jauh gitu, kalau kencing yang jauh sana. Kita kan paham itu ya di WC gitu kan, tapi orang itu lain pahamnya. Masa dari Surabaya ke Madiun kurang jauh? Loh, kok kadar jauh itu loh, kok bisa berbeda penafsirannya itu? Hanya dengan cara itu, Islam bisa dihadirkan sebagaimana keinginan Rasulullah. Islam yang menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Nah, pemirsa Ensiklopedia Wasatiyah, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.